Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya akhirnya Yulin dipermainkan oleh Sofan. Dia diajar sampai babak belur dan sungguh kasihan. Tapi drama belum berakhir. Sekarang Yulin akhirnya disuruh kembali oleh Sofan. Dan apa yang akan terjadi berikutnya? Mari kita bahas di part 168. Part kali ini Ane ambil dari kelanjutan bab 868 sampai 872. Sebelumnya gue ucapin terima kasih banget untuk rekan-rekan yang udah doain supaya gue aman-aman selamat sampai tujuan. Dan terima kasih gue udah di rumah, udah ketemu sama keluarga juga. Dan untuk yang masih mudik, hati-hati di jalan. Oke, sebelum mulai di sini gue mau ngasih disclaimer bahwa mungkin suaranya akan sedikit gema ya lur ya. Ya semoga masih enak untuk didengarkan. Dan selamat menikmati. Di sisi lain di rumah Sofan, tampak wajah orang-orang di sana terlihat serius. Fei Xiong pun tampak menatap pintu rumah yang tak kunjung terbuka. Sedangkan King Yan dia mondar-mandir dan tampak sangat gelisah. Tap 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 tap. Suara langkah kaki terdengar mendekati ruangan itu, kemudian membuka pintu. Dari sana terlihat seorang penjaga yang kemudian segera memberi hormat. King Yan tanpa basa-basi langsung bertanya, "Bagaimana? Apakah mereka sudah kembali?" Tapi pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maafkan saya Nona, tapi tuanku dan tuan muda Yulin masih tak kunjung kembali. Kami bahkan tidak bisa menemukan jejak mereka." Sial, kemana sebenarnya Yulin membawa tuanku pergi? Padahal sekarang sudah sangat larut. Kemana sebenarnya mereka? Fei Xiong pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. King Yan kembali mondar-mandir dan kemudian dia melihat ke arah San Ge yang saat ini sedang asik bermain. King Yan heran dan kemudian bertanya, "San Ge, apa kamu tidak khawatir pada keadaan ayahmu? Ini sudah malam dan dia masih belum juga kembali." San Ge tampak acuh tak acuh, dia seolah tidak peduli dengan hal itu. Melihat sikap San Ge yang seperti ini, King Yan merasa semakin kesal. Dia pun sampai mengutuk cara Sofan dalam mendidik San Ge. Sampai-sampai kepribadian San Ge pun menjadi sangat buruk. King Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya saat ini. Tapi kemudian, tiba-tiba San Ge berkata dengan santai, "Ayahku bukanlah seorang bocah. Memangnya apa yang bisa terjadi padanya? Bahkan jika sesuatu terjadi, pasti orang lainlah yang akan menderita." "Hah? Apa maksudmu?" tanya King Yan dengan wajah terkejut. Tapi San Ge mengabaikannya, dan dia hanya tersenyum penuh dengan makna yang tersembunyi. Ini jelas membuat King Yan semakin merasa bingung. Tapi setelah itu tiba-tiba seorang penjaga masuk dan memberi laporan. "Patriark, Nona, tuan muda Yulin telah kembali." "Benarkah?" Fei Xiong dan King Yan terkejut di saat yang bersamaan. Lalu mereka berdua pun segera bergegas pergi keluar dari aula dan menemui Yulin. Namun sebelum mereka keluar dari aula, Yulin datang dengan wajah yang babak belur. Dia seperti babi ngepet yang baru saja dipukuli massa. Melihat Yulin, Fei Xiong dan King Yan segera berhenti dengan wajah terkejut.
Kamu? Kamu siapa? Di sisi lain Sange bergumam, apa kataku tadi? Tidak mungkin ayahku mendapat celaka. Justru merekalah yang ingin menyentuhnya mendapatkan hukuman. Sange kemudian kembali bermain dengan mainannya. Setelah itu, pemuda yang babak belur itu kemudian memberi hormat dan berkata, "Paman, sepupu, aku kembali." Kamu Yulin?" tanya Fei Xiong dengan penuh keterkejutan di wajahnya. Para penjaga pun segera berkata, "Patriark, dia memang adalah Tuan Muda Yulin. Sebelumnya kami pun sangat terkejut, tapi setelah melihat auranya, kami bisa mengenali bahwa dia memang adalah Tuan Muda Yulin." Fei Xiong pun kemudian merasakannya juga, bahwa aura dari babi yang babak belur ini ternyata memang adalah Yulin. Wajah Fei Xiong menjadi semakin suram dan dia langsung bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa berakhir seperti ini?" "Benar, apa yang terjadi? Dan di mana tuanku? Bukankah dia pergi bersamamu?" tanya King Yan yang kini tampak khawatir. Mendengar itu wajah Yulin tampak suram. Apalagi ketika mendengar bahwa King Yan ternyata lebih khawatir pada Sofan. Yulin tetap diam dan tidak menjawab itu. Tapi King Yan semakin cemas dan dia berkata, "Sepupu, di mana tuanku? Bukankah kamu sudah berjanji padaku untuk menjaganya? Bagaimana bisa kau tidak kembali bersama dengan dia?" Yulin semakin kesal, wajahnya pun memerah. Tapi dia tidak bisa meluapkan amarahnya saat ini, karena Fei Xiong juga ada di sana. Dia tidak boleh gegabah dan membuat kecurigaan tertuju padanya. Dan setelah itu suara penyelamat pun akhirnya datang. "Apakah sepupu Yulin sudah kembali?" Semua orang segera menoleh dan melihat asal suara itu. Dia tidak lain adalah Sofan. Dia tampak sangat panik dan kemudian berkata lagi, "Paman, ini gawat. Saudara sepupu Yulin menghilang. Aku tidak bisa menemukan dia kemanapun aku pergi mencarinya." Fei Xiong dan King Yan seketika bisa bernafas lega. Rupanya kekhawatiran mereka terlalu berlebihan. Kini mereka hanya menatap Sofan dengan wajah penuh kelegaan. Setelah itu Fei Xiong menunjukkan tangannya ke arah pemuda yang babak belur dan berkata pada Sofan, "Yulin telah kembali. Itu dia ada di sini." "Apa? Inikah sepupu Yulin?" kata Sofan dengan penuh keterkejutan dan tubuhnya pun sampai gemetar. "Tidak, tunggu. Dia benar-benar sepupuku Yulin yang kuat dan tampan. Aku bisa merasakan auranya yang familiar." King Yan tidak bisa menahan cibiran di wajahnya. King Yan bahkan tidak bisa mendeskripsikan ucapan Sofan sebelumnya. Apakah itu sebenarnya adalah pujian atau malah ejekan? Karena jika memang dia kuat, kenapa dia berubah seperti babi yang babak belur sekarang? Fei Xiong pun segera memelototi putrinya yang bersikap tidak sopan itu. Dan akhirnya Fei Xiong mengalihkan pandangannya ke arah mereka berdua lalu berkata, "Jadi apa yang sebenarnya kalian lakukan hari ini? Kenapa kalian tidak kembali bersama? Dan kamu juga Yulin, kenapa kamu sampai terlihat seperti itu sekarang?" "Oh, Paman, jadi itu..." Yulin tampak ragu-ragu untuk mulai bercerita. Dan Sofan tanpa basa-basi langsung menyerobot, "Sebenarnya saya pun tidak tahu apa yang terjadi, Paman." Yulin hampir muntah darah. Dia tidak menyangka kalau Sofan akan mengatakan semua itu. Lalu pada akhirnya semua kecurigaan dengan begini akan tertuju padanya. Jika dia tidak bisa membuat alasan apapun, maka itu akan sangat berbahaya.
Wei Yun mengurutkan keningnya dan menatap Sofan. Yifan, apa maksudmu? Kenapa kamu tidak tahu apapun? Lalu Sofan berkata lagi, Paman, sebenarnya kami berdua sebelumnya pergi untuk mencari petunjuk di hutan. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang memukulku dari belakang. Hingga akhirnya aku pingsan dan saat aku bangun, aku melihat sekeliling tapi aku tidak menemukan siapapun di sana. Aku khawatir kalau sepupu Yulin dalam bahaya dan ditangkap oleh para penjaga kota. Dan setelah itu, aku segera mencarinya di seluruh kota tapi aku tidak menemukannya. Sampai malam pun tiba. Aku tidak bisa menemukan apapun dan akhirnya aku memutuskan untuk kembali dan memberi laporan. Dan tentang apa yang terjadi di sana pada saat aku tidak sadarkan diri, aku tidak tahu. Maafkan aku Paman. Aku benar-benar tidak berguna untuk keluarga Sangguan. Kini wajah Sofan tampak sedih. Wei Xiong melihat Sofan dengan penuh arti dan perasaannya pun kini semakin dalam. Wei Xiong menilai bahwa Sofan itu bahkan sangat peduli pada keluarganya. Bahkan Sofan tidak ragu untuk mencari Yulin di seluruh kota, di mana itu bisa saja berarti bahwa dia membahayakan dirinya sendiri. Dengan kebaikan dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Sofan ini, maka Sofan berhasil mendapatkan hati dari Wei Xiong. Tapi sayang sekali, semua itu hanyalah settingan. Lagi pula bagaimana mungkin mereka yang baru saja mengenal, bahkan tidak lebih dari 1 hari, bisa mendapatkan kesetiaan dari Sofan. Semua itu dilakukan sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh Sofan. Lalu setelahnya Wei Xiong menepuk pundak Sofan dan berkata, Keponakanku Yifan, kamu sudah melakukan tugasmu dengan sangat baik, jadi jangan terlalu dipikirkan. Tapi Paman, saya tidak berhasil mendapatkan info apapun. Malahan saya meninggalkan sepupu Yulin. Bagaimana bisa saya tidak merasa cemas? Kata Sofan dengan wajah sedih. Mendengar itu, Wei Xiong pun tertawa. Kamu memang anak baik. Sepertinya aku tidak salah menerimamu sebagai keponakanku. Mendengar itu, tubuh Yulin langsung bergetar. Dia sebelumnya ingin menyelakai Sofan dan memberinya pelajaran. Tapi sekarang, Sofan justru malah mendapatkan banyak sekali manfaat. Ada amarah yang tidak tergambarkan di wajah Yulin saat ini. Yulin sadar bahwa di masa depan akan semakin sulit untuk dirinya menyingkirkan Sofan. Lalu setelah itu Wei Xiong menatap Yulin dan berkata, Yulin, Yifan tidak tahu akan apa yang terjadi. Jadi tolong jelaskan apa yang terjadi di sana. Yulin terkejut ketika mendengar itu. Sekarang dia hanya bisa mencoba untuk mengalihkan pembicaraan saja. Paman, terlepas dari itu, sebelumnya aku ingin memuji loyalitas sepupuku pada keluarga Sangguan kita. Mendengar itu alis Wei Xiong terjalin dan menatap Yulin dengan penuh kecurigaan. Hentikan omong kosongmu. Katakan padaku, dari mana semua lukamu itu berasal? Dan kenapa Yifan sampai tidak sadarkan diri? Oh, itu Paman. Sebenarnya begini. Sebelumnya kami berdua mengikuti penjaga istana ke dalam hutan. Lalu entah bagaimana mereka menghilang. Mungkin mereka menyadari kalau mereka sedang dibuntuti. Dan setelah itu tiba-tiba dari belakang ada yang menyerang kami. Meski pada saat itu aku berhasil memblokir serangan itu, tapi rupanya masih ada rebound yang mengenai punggung sepupuku. Aku bisa melihat dia terkapar di tanah pada saat itu. Tapi saat aku hendak menghampirinya, beberapa ahli tangguh datang. Aku tidak punya pilihan lain selain mundur karena kekuatan musuh benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Mendengar itu Sofan diam-diam mengangguk.
Rupanya Yulin memang cukup pandai untuk mengarang cerita. Jadi tidak salah kalau dia memilih Yulin sebagai bidaknya. Tapi mendengar itu Fei Xiong masih tampak kesal dan berkata, "Jadi kamu sengaja meninggalkan Yifan sendirian di tengah hutan dalam keadaan tidak sadarkan diri?" "Ah, tidak paman. Tunggu sebentar. Tolong Anda jangan salah paham. Pada waktu itu, aku tahu kekuatanku dan kekuatan lawanku. Jika aku kemudian mengambil saudaraku dan membawanya pergi, aku takut dia akan terkena benturan jiwa dan akhirnya dia tidak akan selamat. Karena itu aku memilih untuk meninggalkan dia di sana dengan harapan bahwa mereka akan mengabaikan sepupuku. Dan benar saja mereka kemudian mengejarku. Lagi pula pada saat itu aku berpikir bahwa kultivasi sepupuku itu terlalu rendah. Mungkin dengan melihatnya saja mereka akan mengabaikannya." Tebakanku benar. Para ahli itu kemudian mengejarku. Aku terus kemudian mencari tempat yang cukup jauh, dan di sana kami jatuh dalam pertarungan yang sengit. Karena itu aku mendapatkan banyak luka. Tapi pada akhirnya aku berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah selesai, aku pun memutuskan untuk kembali dan memeriksa kondisi dari sepupuku. Tapi aku tidak menemukannya. Dan akhirnya aku pun kembali ke tempat ini dengan harapan bahwa dia berhasil melarikan diri. Kini semua orang melihat ke arah Yulin dengan penuh kekaguman. Hanya Sofan saja yang tahu kebenaran yang terjadi. Tapi karena Yulin bisa menemukan alasan yang tepat, Sofan pun merasa cukup puas. Dan setelah itu Sofan lebih mendramatisir lagi dan berkata, "Sepupu Yulin, kamu benar-benar adalah pahlawanku. Kamu tidak ragu untuk mengorbankan dirimu untuk menyelamatkanku." "Hei sepupuku, apa yang kamu bicarakan? Lagi pula kita ini adalah saudara," kata Yulin dengan penuh belas kasih. Padahal di dalam hatinya dia hampir muntah darah karena mengatakan itu. "Sepupu Yulin, untuk nyawaku yang tidak terlalu berarti, kamu mengorbankan dirimu. Jika kamu sampai mati, aku pasti akan sangat menyesalinya." "Sepupuku, kita adalah saudara. Jadi aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padamu." "Oh sepupu, 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 sepupu." Mereka dua aktor drama yang menggelikan, tapi anehnya semua orang di sana tampak percaya. Kecuali satu orang, Sange. Dia dari kejauhan tampak mencibir di dalam hatinya. Ayahku sudah mulai berakting lagi. Dia benar-benar melupakan urat kemaluannya. Dan dia adalah raja film yang sejati. Setelah itu Sange pun kembali bermain dengan mainannya dan mengabaikan mereka semua. Kini Fei Xiong melihat kedua orang ini. Sebelumnya dia merasa sangat bangga karena hubungan persaudaraan mereka. Tapi lama-kelamaan dia pun merasa geli. Pada akhirnya Fei Xiong kemudian menghentikan mereka berdua. "Baiklah, sudah cukup kalian berdua. Kita semua adalah keluarga, jadi mari lakukan yang terbaik di masa depan." "Tentu paman," jawab kedua orang itu dengan penuh semangat. Padahal keduanya sendiri merasa jijik saat bersamaan. "Baiklah, sekarang karena kalian berdua telah kembali dengan selamat, apakah saat kalian kembali ada yang membuntuti kalian?" "Paman tidak perlu khawatir. Aku sudah sangat berhati-hati dan memastikan bahwa tidak akan ada orang yang mengikutiku," kata Yulin dengan penuh rasa percaya diri. "Baguslah jika memang begitu. Jadi sekarang mari bicarakan yang lainnya. Lagi pula aku punya tugas yang penting untukmu," kata Fei Xiong pada Yulin. "Tugas penting? Apa itu?" Mata Yulin kini tampak terkejut. Dia kini merasa bahwa semua beban penting ada di pundaknya. Tapi dia tidak mengeluh.
Lalu di bawah langit yang gelap, Fei Xiong membawa Yulin ke sebuah ruangan rahasia. Lalu setelah masuk, dia pun membungkuk dan berkata, "Tiga tetua, saya telah membawanya." "Masuklah," kata sebuah suara dari orang tua dengan penuh keagungan. Lalu Fei Xiong kemudian membuka pintu ruangan itu dan dia membawa Yulin masuk. Karena Yulin tahu akan bertemu dengan para tetua agung, segera dia membungkuk dan memberi hormat. Junior memberi salam pada tiga tetua agung. "Ya, sudah cukup. Sekarang bangunlah dan angkat kepalamu. Kamu harus menjawab pertanyaanku." Yulin pun perlahan mengangkat wajahnya dan tiga tetua segera terkejut. "Fei Xiong, apa ini? Apa yang terjadi padanya?" Fei Xiong kemudian membungkukkan badannya dan kemudian menceritakan semua yang telah terjadi. Sampai akhirnya tiga tetua pun mengangguk dan mengerti akan kondisinya. "Jadi dia terluka karena pergi mencari informasi? Pengorbananmu ini akan selalu dikenang oleh keluarga kita," kata salah seorang dari tiga tetua itu. Yulin kini segera membungkuk dan berkata, "Jika saya harus melewati api dan lautan untuk keluarga ini, maka Junior tidak akan ragu untuk melakukannya." Ketiga tetua menganggukkan kepala mereka bersamaan. Lalu salah satu berkata, "Kamu sepertinya telah mengalami pertarungan yang tragis. Bahkan mungkin ibumu pun tidak akan mengenalimu lagi. Tapi itu semua hanyalah luka luar. Setelah beristirahat sebentar, semuanya akan kembali pulih." Lalu kemudian wajah dari ketiga tetua itu tiba-tiba berubah menjadi serius. Dan salah satu dari mereka berkata, "Sangguan Yulin, sebagai murid pertama dari keluarga Sangguanku sekarang, kamu adalah pemimpin dari generasi muda kita. Kali ini, keluarga memiliki tugas penting untuk kau lakukan. Kau akan dikenang sebagai pahlawan di masa depan jika kamu berhasil menyelesaikan ini. Tapi tugas ini sangatlah berbahaya, bahkan mungkin kau tidak akan bisa kembali. Karena itu, bersediakah kamu pergi?" Yulin segera menjawab dengan tegas. "Yulin telah mengabdi untuk keluarga selama bertahun-tahun, dan saya tidak kenal kata mundur." "Bagus, kamu memang punya nyali. Jadi intinya, kau pasti sudah tahu bahwa istana sebentar lagi akan membuka sayembara untuk menyembuhkan luka pangeran. Karena itu kami ingin kamu pergi ke sana dan mengikuti sayembara itu. Kamu akan menyusup dan mencari informasi yang kami butuhkan untuk penyerangan kedua." Mendengar itu Yulin terkejut. "Saya menyamar sebagai seorang alkemis, tapi keterampilan alkemis saya tidak terlalu bagus." "Kami tentu sudah mempertimbangkan semua itu, dan keluarga Sangguan memang tidak memiliki ahli di bidang alkemis. Karena itu, kami hanya bisa mengutusmu pergi." Salah seorang tetua pun kemudian menambahkan, "Lagi pula, alkimia itu adalah gabungan dari teknik, keterampilan, dan kultivasi. Jika bisa menggabungkan ketiganya, maka hasil tertinggi bisa dicapai. Kita saat ini tidak memiliki teknik alkimis tingkat tinggi, tapi dengan basis kultivasimu, setidaknya itu dapat menunjang hasil akhirnya. Setidaknya kau akan setara dengan alkimis tingkat 7. Lalu dengan teknik yang kami berikan, kamu nanti mungkin akan bisa setara dengan alkimis tingkat 8. Tujuanmu bukanlah menang. Kau hanya perlu mengikuti acara ini dan melihat lingkungan sekitar. Kamu akan memetakan lingkungan dari istana. Jadi tidak ada yang perlu kamu risaukan." Tapi kemudian Yulin menyanggah,
Kita hanya punya waktu beberapa hari lagi. Jadi bagaimana mungkin saya bisa setara dengan alkemis tingkat 8? Bahkan saya tidak akrab dengan ramuan obat. Itu akan sangat sulit untuk saya menyamar. Yulin tiba-tiba teringat akan keberadaan dari Sofan yang adalah seorang alkemis. Jadi dia kemudian berkata, "Ngomong-ngomong tetua, bukankah saudaraku adalah seorang alkemis? Mengapa kita tidak meminta dia pergi dan mengikuti kompetisi ini?" Yulin tahu bahwa ini akan menjadi misi yang sangat berbahaya. Jika sampai dia ketahuan, maka itu tidak akan ada bedanya dengan masuk ke kandang singa. Karena itu, lebih baik dia menyeret orang lain yang ingin dia singkirkan. Tapi semua tetua menggelengkan kepalanya. "Yulin, sebenarnya kami juga sudah mempertimbangkan anak itu. Tapi lebih baik tidak menarik dia terlalu dalam. Lagi pula dia masih adalah orang luar. Loyalitasnya masih dipertanyakan. Selain itu, dengan basis kultivasi miliknya, mungkin dia hanya bisa mencapai alkemis tingkat 7. Bahkan jika dia memiliki teknik terbaik pun, dia mungkin hanya akan setara dengan alkemis kelas 8. Dan dengan begitu, tidak banyak yang bisa kami harapkan darinya." Yulin sadar bahwa dia benar-benar diumpankan ke dalam kandang singa. Para orang tua ini memintanya untuk pergi, tapi mereka tidak mau melakukannya sendiri. Jika begini, maka nyawanya lah yang akan menjadi taruhan. Tapi dia tidak bisa berhenti di sini dan berkata lagi, "Saya pikir para tetua telah meremehkan loyalitas dari sepupuku. Dan bicara soal loyalitas dan kepercayaan, mungkin kita tidak perlu meragukannya lagi. Mulai hari ini, dia adalah orang yang bisa dipercaya. Bukankah begitu, Paman?" "Itu benar. Sebelumnya kami telah mengawasi anak itu dan dia tidak melakukan apapun yang mencurigakan. Bahkan dengan begini, saya merasa bahwa batasan mereka juga harus dicabut. Kita harus memperlakukan dia layaknya anggota keluarga lainnya," kata Fei Xiong. Mendengar pernyataan dari Fei Xiong, 3 tetua itu tampak mengangguk. "Fei Xiong, kamu memang memiliki visi yang bagus, dan penilaianmu pun bagus untuk anak ini. Tapi, masalah ini adalah penyelidikan ke istana. Apakah kamu yakin?" 3 tetua, "Tolong beri sepupuku kesempatan. Aku bisa melihat bahwa dia sangat berkeinginan keras untuk berbakti pada keluarga," kata Yulin dengan wajah serius sambil mengepalkan tinjunya. Fei Xiong pun melihat sikap dari Yulin, dan dia tahu bahwa Sofan memang bisa dipercaya. Mungkin dia memang harus membantunya dan memberikan kepercayaan ini pada Sofan. Fei Xiong kemudian berkata, "Ketiga tetua, Gu Yifan pada dasarnya adalah seorang alkemis. Bahkan jika dia adalah alkemis tingkat 7 pun, tapi pengetahuannya itu jauh lebih berharga. Dia bisa bersikap layaknya seorang alkemis jati dan itu pasti akan menyingkirkan kecurigaan dari para penjaga. Jadi mungkin kita harus memberikan dia kesempatan untuk mencobanya." Mendengar itu, ketiga tetua pun mengerutkan keningnya dan tampak saling bertukar pandang satu sama lain. Tapi Yulin kembali meyakinkan, "3 tetua, tolong beri sepupuku kesempatan untuk mencobanya." Yulin sebelumnya telah gagal dalam menyingkirkan Sofan, tapi kali ini dia kembali menyeret Sofan ke dalam kobaran api. Salah seorang tetua berkata, "Tapi itu tidak merubah fakta bahwa dia masihlah orang luar. Kita tidak bisa membahayakan nyawa dari seluruh keluarga hanya padanya. Jadi yang terbaik sekarang,
kalian berdua akan pergi. Dan pastikan ada orang yang akan memantau anak itu dari samping. Yulin pun segera tersenyum dan dengan puas dia berkata, "Tidak masalah tetua, selama sepupuku mendapatkan kesempatan ini saya tidak keberatan. Saya pikir menempatkan seorang penjaga itu juga bukan masalah besar." Fei Xiong mengerutkan keningnya. Tapi bukankah itu justru akan memperkeruh keadaan? Lagi pula dia telah bekerja untuk kita. Lalu kenapa kita masih harus menempatkan orang lain untuk mengawasinya? Bukankah itu sama saja kita tidak mempercayainya dan itu bisa membuat dia tersinggung? Fei Xiong, kita harus tetap memprioritaskan keselamatan keluarga kita. Kau hanya harus menjelaskannya dengan baik pada anak itu supaya dia bisa menerimanya. Benar Paman, saya yakin sepupuku tidak akan keberatan akan masalah ini. Mendengar itu, Fei Xiong masih tampak berpikir untuk sejenak. Lalu para tetua kembali berkata, "Jika kamu memang masih ragu, maka kirimkan saja Yan Er bersama dia. Lagi pula dua anak itu terlihat cukup akrab. Aku yakin Gu Yifan tidak akan keberatan." "Tunggu, mengirimkan Yan Er? Tidak bisa." Yulin buru-buru menyanggah dan wajahnya pun tampak cemas. Tapi sebaliknya, Fei Xiong justru seperti orang yang mendapatkan ide yang cemerlang. Dia segera mengangguk dan menyetujuinya. Tetua Agung memang sungguh bijaksana. Maka mari kita kirimkan Yan Er bersama dengan Gu Yifan. Dia adalah pilihan yang paling tepat. "Ya benar, kami bertiga pun setuju," kata ketiga tetua itu. Tapi Yelin alisnya terjalin. Dia benar-benar tidak bisa menginterupsi semua itu. Dan sekali lagi Yulin menyesali perbuatannya. Karena pada akhirnya dia justru secara tidak sengaja mendorong King Yan untuk lebih dekat pada Sofan. Dan sekarang wajah Yulin benar-benar tampak masam. Fei Xiong menyadari hal ini dan dia kemudian segera bertanya, "Yulin, ada apa denganmu?" Tidak apa-apa Paman, aku hanya sedikit sakit gigi." Padahal gigi dari Yulin sudah tanggal karena pukulan dari Sofan. Setelah itu Fei Xiong dan Yulin pun keluar dari tempat itu. Dan kemudian Fei Xiong memanggil Sofan serta King Yan. Di sana dia kemudian memberitahu semua keputusan yang telah diberikan oleh Tetua Agung. Lalu Sofan berkata, "Saya diminta berpartisipasi dalam seleksi alkemis di Istana Fei Yun. Lalu saya juga ditugaskan untuk menyelinap dan memetakan tempat itu," kata Sofan dengan wajah terkejut. Meskipun begitu, ini sebenarnya adalah kesempatan yang bagus untuk Sofan. Meski dia agak tidak menduga akan kejadian ini, tapi jika dia bisa masuk ke dalam istana, maka itu akan jauh lebih mudah untuk mencari informasi. Sekaligus dia juga bisa mengendalikan kedua belah pihak. Dan pada akhirnya Sofan tidak ragu. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Melakukan ini untuk keluarga Sangguan merupakan sebuah kehormatan untuk saya. Terima kasih Paman atas kepercayaannya pada saya. Ini adalah kesempatan yang sangat langka." Baguslah jika kamu tahu betapa berharganya misi ini. Dan ini adalah tugas penting dari para petinggi. Jadi kamu harus bisa menyelesaikannya dengan rapi. Dengan begitu, jasamu di masa depan akan dikenang, kata Fei Xiong sambil tersenyum. Sofan pun kini tampak antusias. Lalu King Yan yang melihatnya pun ikut merasa senang. "Tuanku, Anda harus bisa mendapatkan pijakan di rumah Sangguan. Semuanya akan bergantung pada pencapaianmu kali ini. Jika kamu berhasil menjadi tuan di keluarga Sangguanku,
maka kamu akan memiliki kesempatan untuk membawa kembali istrimu. Dan kalian bertiga kemudian bisa hidup bersama. Bahkan jika masalah itu berasal dari sekte Shuanglong, mereka akan tetap memberi wajah pada keluarga Sangguan kami. Sofan pun segera menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum dengan sangat tulus, seolah dia menemukan sebuah solusi. Tapi sayangnya itu cuma akting. Pada dasarnya Sofan tidak bisa membawa cucu karena lawannya adalah kaisar surgawi. Dan bahkan jika itu adalah keluarga Sangguan pun, mereka tidak ada bedanya dengan sekelompok semut. Setelah itu Fei Xiong kemudian memandang King Yan dan berkata, "Lalu Yan Er, kali ini sebenarnya kami ingin mengirim Yulin dan Yifan untuk ikut dalam seleksi bersama. Dengan kemampuan Yulin aku bisa merasa tenang dan dia pasti bisa menangani dirinya sendiri. Tapi Yifan, dia masih sedikit kurang dalam hal kultivasi. Jadi aku ingin kamu berada di sampingnya dan pastikan dia baik-baik saja." King Yan pun menjadi semakin antusias dan menjawab tanpa ragu, "Tentu ayah." Lalu King Yan kemudian menoleh ke arah Sofan dan berkata, "Sepupuku, mulai sekarang dan kedepannya kamu harus mendengarkan semua ucapanku." Sofan segera mengangguk tak berdaya. Dia sadar bahwa dia masih dalam pengawasan. Tapi itu tidak ada masalah sama sekali. Dia hanya harus memanfaatkan momen ini dengan baik. Dan begitulah, dalam beberapa hari Yulin dilatih khusus oleh para tetua untuk membuat pil. Dan karena basis kultivasinya yang cukup tinggi, dia bisa meningkatkan hasil pembuatan pilnya. Sedangkan Sofan hanya menikmati hidupnya dengan santai, sembari menunggu pengumuman dimulainya seleksi. Lalu larangan untuk Sofan dan Sange pun sudah dicabut, jadi dia bisa pergi menikmati jalan-jalan kota bersama dengan Sange. Sungguh itu adalah pemandangan dari ayah dan anak yang sangat menyenangkan. Bahkan orang-orang mulai merasa iri karena melihat kedua orang ini. Sedangkan King Yan kini terus bersama dengan Sofan dan Sange. Bisa dikatakan bahwa dia adalah pengawas terselubung. Tetapi lebih dari itu, hubungannya dengan Sange pun kini semakin dekat. Mereka melalui hari-hari mereka bersama dengan penuh kegembiraan dan tawa. Berbanding terbalik dengan Yulin yang berulang kali mendapatkan cambukan karena dia tidak segera paham dengan apa yang diajarkan. Sebenarnya yang membuat Yulin semakin susah untuk memahami alkimia adalah konsentrasinya yang sangat buruk. Pikirannya seringkali teralihkan karena dia bisa mendengar suara Sofan dan King Yan yang menghabiskan waktu bersama. Itu membuat darahnya mendidih dan dia ingin sekali menghajar Sofan. "Yulin, kau harus fokus. Gunakan tanganmu untuk menjalankan formasinya," bentak salah satu tetua. Dan Yulin kini tampak ketakutan. Lalu kemudian dia kembali mengikuti pelajarannya. Setelah di ujung hari, Sange akhirnya kembali dari kota bersama dengan King Yan. Mereka jalan-jalan bersama. Tapi kali ini King Yan tampak cemas dan segera mencari Fei Xiong. "Ayah, istana telah mengeluarkan pengumuman bahwa dalam 3 hari seleksi akan dilakukan. Lalu para alkemis dari seluruh penjuru kota pun sudah mulai berdatangan." Fei Xiong sudah menunggu-nunggu hari ini akan tiba. Jadi dia pun berseru dengan penuh semangat. "Akhirnya datang juga. Sudah lama aku menunggu hari ini. Bagus, kita akan segera memulai rencana kita. Sekarang aku akan pergi untuk menemui tetua agung." Setelah itu Fei Xiong pun segera pergi dan King Yan pun kini berjalan ke arah Sofan dan Sange. "Sepupuku, hari pengabdianmu telah tiba. Jangan sampai kamu kehilangan kail dan lakukanlah yang terbaik."
Tidak perlu khawatir, ini akan menjadi tugas yang mudah, kata Sofan sambil menyeringai. King Yan tidak paham akan apa yang Sofan pikirkan, dan dia hanya berpikir bahwa Sofan siap melakukan tugasnya dengan baik. Karena itu, King Yan pun kemudian pergi dan kembali ke kamarnya. Sekarang yang tersisa di sana hanyalah Sofan dan Sange. Lalu Sange berkata, "Ayah, ini adalah jebakan." Tentu, aku pun sudah menyadarinya sejak awal. Tapi, bagaimana ayah bisa menyadarinya? Bukankah berita sayembara ini datang dari pusat ibu kota kekaisaran? Selain itu, kata para mata-mata putra mahkota memang tidak terlihat dan dia sepertinya dalam proses penyembuhan. Sofan kemudian mendekati Sange dan menepuk kepalanya. Jebakan tetaplah jebakan, bahkan jika semua terlihat begitu meyakinkan pun, tapi ini tetaplah jebakan. Dan orang yang ada di balik semua ini jelas bukanlah orang biasa. Tapi ayah, jika kamu memang yakin kalau ini adalah jebakan, lantas kenapa mereka memutuskan untuk pergi? Sofan kemudian berkata, pada akhirnya jika mereka pun tahu ini jebakan, mereka memang harus pergi. Lagi pula waktu mereka tidaklah banyak, dan mereka juga tidak bisa menahan sifat serakah mereka. Karena itu meski mereka harus menerjang ranjau, mereka tidak akan mundur. Jadi sebentar lagi aku akan pergi ke istana. Mungkin aku harus sedikit lebih hati-hati kali ini. Sofan tampak menyeringai. Dan kemudian 3 hari pun berlalu. Kini banyak orang yang telah berkumpul di depan istana raja kota. Banyak alkemis yang saling bertukar sapa, karena kebanyakan dari mereka memang sudah saling tahu satu sama lain. Lagi pula, mereka semua bergerak di bidang yang sama. Lalu kali ini mereka semua juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi nomor 1. Mereka ingin mengobati putra mahkota. Dan dengan begitu, masa depan mereka jelas akan jauh lebih baik nantinya. Jadi sekarang mereka juga mencoba untuk mengembangkan diri, mencari informasi dari orang yang jauh lebih kuat. Dan benar saja, ketika Sofan dan King Yan datang, orang-orang segera berbondong-bondong menghampiri mereka. "Hei Nona, apakah kamu juga adalah seorang alkemis? Kamu pasti sangat berbakat." Benar, jarang sekali ada alkemis wanita dengan bakat kultivasi yang begitu bagus. Sungguh mengagumkan, puji yang lainnya. Tapi King Yan kemudian tertawa dan bersikap ramah. Apakah aku terlihat seperti seorang alkemis? Aku bukan. Aku hanya menemani sepupuku untuk ikut dalam acara ini. Hah? Jadi bukan kau alkemisnya? Anak ini? Sungguh buang-buang waktu. Mereka pun segera pergi setelah mengatakan semua itu. Melihat respon dari orang-orang ini, King Yan langsung menjadi sangat kesal. Sial, siapa orang-orang ini? Mereka benar-benar bicara omong kosong. Sofan pun tertawa. Sepupu, tenangkan dirimu. Mereka adalah alkemis di tempat ini. Mereka datang untuk mencari rahasia pemurnian dari orang yang jauh lebih kuat. Dan dengan kultivasimu, kau mungkin akan menjadi alkemis yang baik. Karena itu mereka mencoba untuk mendekatimu. Tapi saat tahu kalau aku adalah alkemisnya, mereka tidak lagi menempatkan kita di mata mereka. Lagi pula aku hanyalah ahli di tahap 5 ranah visi dewa. Mereka tahu batas yang bisa ku capai. Para babi itu benar-benar kurang ajar. Tidak peduli selemah apapun dirimu, tapi kau adalah seorang alkemis yang berbakat. Aku yakin kau jauh lebih baik dari mereka. Mendengar itu, Sofan mengerutkan keningnya. Sepupu Yan, kamu memang memujiku dalam bidang alkemis, tapi kamu tidak perlu mengatakan kalau aku sangat lemah. Itu sungguh menyakiti harga diriku sebagai laki-laki, kata Sofan dengan wajah sedih.
Tapi King Yan tidak menyadari hal itu awalnya. Karena itu dia segera meminta maaf. Aku tidak bermaksud untuk menghinamu. Aku hanya mengatakan apa yang menjadi kenyataan. Kamu memang adalah ahli yang hanya berada di tahap 5 ranah visi dewa. Dan sebanyak apapun kamu berusaha, kau hanya akan menemui kendala. Jadi pada akhirnya ayahku masih harus meminta Yulin untuk berlatih selama 7 hari tanpa henti. Wajah Sofan berkedut dan dia merasa terhina. Sepupu, tolong jangan berkata lebih banyak lagi. Aku khawatir jika yang berada di posisi ini bukan aku, mungkin mereka sudah sangat marah. Kamu tidak bisa mencampur adukan pujian dan hinaan di saat yang bersamaan. Aku tidak bersalah. Aku seperti ini semua karena kalian berdua. Aku bergaul dengan kalian setiap hari dan itu membuat lidahku semakin licin. Jujur saja aku hanya ingin menghiburmu, tapi sepertinya itu justru membuatmu lebih marah. Sepupu, kau berlebihan. Kami tidak mengajarimu apapun. Kamu sendiri yang belajar secara otodidak sampai kamu seperti ini. Dan itu bukan salah kami, kata Sofan. Tapi pada akhirnya itu terjadi karena aku selalu berada di sampingmu. Jika tidak, mana mungkin seorang putri dari keluarga terhormat sepertiku akan bisa berkata begitu kasar. Kau ini. Sofan dan King Yan masih terus berdebat. Jadi mari kita pindah ke sisi yang lain. Di sana ada Yulin. Dia memang memisahkan diri dari Sofan dan King Yan. Tujuannya jelas untuk mengurangi kecurigaan. Tapi karena kultivasinya yang cukup tinggi, beberapa alkemis pun segera mendekatinya. Tuan, sepertinya Anda adalah alkemis yang berbakat. Dari kultivasimu, mungkin kamu telah menerobos puncak kelas 9? Tanya seorang alkemis. Pergi, bentak Yulin. Maaf, apa yang Anda katakan? Kukatakan lebih baik kalian pergi. Maaf, tapi kami hanya ingin menjalin persahabatan. Omong kosong. Aku tahu kalian hanya menginginkan teknikku, jadi menyingkirlah. Kemarahan terlihat jelas di wajah Yulin. Lagi pula saat ini yang dia pikirkan adalah King Yan dan Sofan yang selalu bersama. Lalu setelahnya Yulin pun berbalik dan masuk ke dalam sebuah gang kecil yang gelap. Para alkemis itu tidak terima diperlakukan seperti ini, dan tujuan mereka adalah mencari rahasia. Jadi mereka tidak akan buang-buang waktu, lalu memutuskan untuk mengikuti Yulin dari belakang. Namun begitu mereka masuk ke dalam gang gelap itu, suara ratapan mulai terdengar. Mereka dipukuli tanpa henti. Lalu setelah beberapa waktu Yulin keluar dari sana. Kini tampak wajahnya jauh lebih cerah, seolah dia baru saja selesai melampiaskan semua amarahnya. Sedangkan di dalam gua kecil itu, orang-orang mulai meratap kesakitan. Darah mengalir di mana-mana. Dan pada saat yang sama, gerbang istana Fei Yun perlahan terbuka. Lalu seorang penjaga dari Ranah Soul Fusion keluar dan memberi dekret. Semua alkemis, terima kasih atas kedatangan Anda semua. Dan sekarang seleksi akan segera dimulai, jadi mohon siapkan diri kalian. Kini wajah semua orang yang ada di sana tampak sangat bersemangat. Mereka tidak sabar untuk menantikan acara ini. Dan mari kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih untuk yang mendengarkan sampai akhir, dan untuk yang mau mudik, hati-hati di jalan. Yang tidak bisa mudik, tetap semangat. Di waktu berikutnya, semoga bisa segera mudik dan bertemu dengan keluarga. Thank you, see you again di next video. Bye.